Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yuli Dwi Astuti. Saya guru SD Negeri Trotosari 3 Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor ujian 2022427011. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik lagi. Siap, gerak, kencang depan, gerak, tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bagus. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Bagus ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat. Coba tepuk semangat. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan bermanfaat dan barokah. Ayo, siapa yang memimpin doa? Mas Arda, maju ke depan, dipimpin doa teman-temannya. Siap, gerak. Berdoa. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya terhadap bangsa dan negara, kita menyanyikan lagu nasional ya. Anak-anak berdiri dulu. Semuanya berdiri. Anak-anak bisa duduk kembali. Anak-anak perhatikan gambar. Ya, di layar ini ada gambar
dari rumah satu ke rumah yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, tahukah anak-anak, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain itu merupakan gaya, ya. Gaya apa yang dikeluarkan oleh tukang baksonya itu? Gaya dorong. Kemudian karena bapaknya mendorong menggunakan tenaga otot, ya. Nah, itu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gaya. Anak tahu apa itu gaya? Apa anak coba? Gaya itu apa? Tarikan dan dorongan. Bagus, pinter, ya. Tepuk tangan untuk Mas Kafa, pinter, ya. Gaya itu tarikan dan dorongan, ya. Nah, anak pernah melihat ini apa namanya, permainan tarik tambang? Coba kalian simak bagaimana cara bermainnya, ya. Itu tadi permainan apa anak? Tarik tambang. Kalau tadi tukang bakso keliling itu menjalankan gerobaknya dengan cara didorong. Kalau permainan tarik tambang ini, ya, cara bermainnya dengan cara tarik menarik. Tarikan ataupun dorongan, ya, yang dikeluarkan tukang bakso, yang dimainkan anak-anak yang bermain tarik tambang, ya, itu mereka mengeluarkan yang namanya gaya, ya. Jadi gaya itu apa? Tarikan atau dorongan, ya, sehingga yang menyebabkan suatu benda itu bisa bergerak. Sama seperti kalian tadi di rumah, ya, di rumah kemudian sampai di sekolah. Dengan cara apa kalian ke sini? Naik sepeda. Ketika kalian berjalan kaki, kalian pun juga sedang mengeluarkan gaya. Ada macam-macam gaya itu. Siapa yang tahu? Gaya gesek, apa lagi? Gaya magnet, pinter. Gaya otot, pinter. Apa lagi? Gaya gravitasi, pinter, Mbak Meli. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya dan juga pengaruhnya. Tepuk semangat. Nah, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap. Nah, kegiatan belajar kita pada hari ini, ya, kita akan membentuk kelompok. Kalau guru suruh berhitung, ya, misalkan, ya, Mas Kafa berhitung 1, 2, 3. Kalau sudah berhitung, nanti yang tadi mengucapkan angka 1 nanti mengelompok menjadi 1. Setelah dibentuk kelompok sama Bu Guru, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kalian akan mengidentifikasi dan menganalisis macam-macam gaya, kemudian menganalisis perubahan atau pengaruh gaya terhadap arah gerak dan juga bentuk benda. Nah, nanti kita akan lebih paham lagi. Kalian akan lebih paham lagi dari kegiatan diskusi kelompok yang kalian lakukan. Nanti kalian akan lebih memahami lagi apa itu gaya, kemudian pengaruhnya apa saja
saja terhadap arah gerak dan juga bentuk benda. Ya, siapa anak? Ya. Di papan ada gambar apa? Gambar apa? Sepak bola. Ya. Dari permainan sepak bola itu, bagaimana cara bermainnya? Menendang, menangkap, melempar, terus berlari, melompat juga, ya. Nah, apa yang diperebutkan dalam permainan sepak bola itu? Bolanya diperebutkan untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam gawang. Ketika bola diperebutkan antar pemainnya, apa yang terjadi pada bola itu? Berpindah tempat, bergelinding, pintar, apa lagi? Ya, melambung, pintar Mas Arga, ya, melambung. Kadang ketika pemainnya itu memasukkan ke gawang, pernah enggak mengenai gawang? Bolanya ternyata tidak masuk ke dalam gawang, tapi mengenai apa namanya? Gawangnya. Kemudian apa yang terjadi kira-kira? Bolanya setelah dari sana akan berbalik arah. Nah, dari permainan sepak bola itu, ya, kita bisa menemukan, ya, banyak gaya yang dipakai dalam permainan sepak bola. Ya, tadi setelah bola menggelinding atau bola ditendang, menggunakan gaya apa menendangnya? Gaya otot, ya, menendang menggunakan gaya otot. Kemudian sudah mau masuk, ternyata bolanya berbalik arah. Nah, itu juga pengaruh gaya terhadap arah benda. Nah, nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut dalam diskusi kelompok, ya. Sekarang Bu Guru akan membentuk kelompok, ya. Nanti berhitung dari Mas Kafa, satu bangkunya dulu, ya. Diikuti, kalau Bu Guru tunjuk sana berarti sana yang berhitung, ya. Kalau dari Mas Arga berarti Mas Arga, ya. Nah, dari Mas siapa? Nanti berhitung, ya. Coba berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang yang menyebut angka 1 berkumpul di sini. Alat tulisnya di bawah. Yang angka 2 kumpul di sana. Yang angka 3 di sini. Yang angka 4 di sana. Ya. Sudah. Sekarang Bu Guru beri nama kelompoknya, ya. Sudah dapat kelompoknya semuanya? Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Kelompok? Kelompok 4. Nah, dalam kegiatan diskusi kelompok ini, kalian akan mengidentifikasi, ya, jenis-jenis gaya. Kemudian kalian akan menganalisis pengaruh gaya terhadap arah gerak benda dan juga pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Kalian baca, dipahami langkah-langkah dalam kegiatan diskusinya bagaimana. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan diskusi kelompoknya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, satu kelompok cukup satu orang yang mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi. Ya, paham anak-anak? Paham. Sudah dapat semua anak-anak? Sudah. Sekarang perhatikan. Nanti Bu Guru bagikan ada bola, ya.
Bolanya untuk apa? Nah, diikuti langkah kegiatannya, dibaca petunjuknya ya. Sekarang kerjakan tugas LKPD-nya dengan kelompokmu masing-masing. Sudah kerjakan. Waktu mengerjakannya 15 menit harus selesai ya. Sudah selesai anak-anak? Sekarang kelompok mana dulu yang mau maju presentasi? Kelompok 3, bisa ayo. Saya Muhammad Cahaya Ardi Wardana. Kelompok saya Diana Dewi Puspita Sari. Adi Matusano. Hasil kerja kelompok saya. Bola yang dikelilingkan akan berpindah tempat dari satu sampai yang lain berbelok arah. Pensil yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah atau kembali. Pensil yang diangkat akan mengeluarkan gaya otot dan isi yang dibentuk akan berubah menjadi bentuk yang lain. Apa saja kesimpulanmu dari kegiatan yang telah kamu lakukan bersama kelompokmu? Bola yang dikelilingkan akan berpindah tempat dari satu sampai yang lain berbelok arah. Ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 3? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Tidak ada. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1, ayo. Semuanya maju ke depan. Bola yang dikelilingkan akan berbelok arah. Pensil yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Pensil yang diangkat menggunakan gaya otot. Pensil yang dibentuk berubah bentuk. Hasil pensil yang dilempar ke atas akan
terhadap pengaruh gaya gravitasi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Guru berikan reward karena sudah berani memaparkan hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Kami dari kelompok 4, bola yang digelindingkan menghasilkan gaya gesek, pensil yang dilempar ke atas menghasilkan gaya gravitasi, kursi yang diangkat menghasilkan gaya otot. Plastisnya dibentuk berubah bentuk dari persegi menjadi lingkaran. Apakah gaya itu dorongan dan tarikan? Gaya apa yang bekerja saat kamu mengangkat kursi? Gaya otot. Apa hasil kesimpulanmu dari kegiatan yang telah kamu lakukan bersama kelompokmu? Plastisnya yang berubah bentuk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya dari hasil diskusi kelompok 2? Tidak ada. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Apakah gaya tersebut tarikan atau dorongan? Gaya apa yang bekerja saat kamu mengangkat kursi? Gaya otot. Silakan kembali ke tempatnya. Tadi kalian sudah melakukan apa? Berbagai pengamatan, ya. Dari yang pertama, bola yang digelindingkan, ya. Bola yang kalian gelindingkan, apa yang terjadi? Akan berpindah tempat. Kemudian setelah berhenti, ya. Karena pengaruh apa, anak-anak? Gaya gesek antara apa? Antara bola dengan meja. Kemudian tadi yang kedua, pensil yang dilempar ke atas. Pinter, akan jatuh ke bawah. Kenapa kok bisa jatuh ke bawah? Karena pengaruh gaya gravitasi. Kemudian kursi. Kursi yang diangkat. Kalian untuk mengangkat kursi akan mengeluarkan gaya otot, ya, kekuatan. Itu. Kemudian plastisin. Ini hasil yang dibentuk oleh kelompok 3, ya. Tadi plastisinnya yang Bu Guru kasih awalnya berbentuk apa, anak-anak? Berbentuk kotak. Setelah kalian beri perlakuan, ya, bagaimana perlakuannya? Ada yang diuluk-uluk, ada yang yang dipipihkan, ya, ada yang digelinding-gelindingkan. Setelah itu dibentuk menjadi bunga, menjadi ular, ada yang membentuk seperti bola, ya. Akhirnya bagaimana? Plastisin yang tadinya kotak bentuknya kemudian menjadi berbagai bentuk, ya. Nah, itu kira-kira karena apa? Karena gaya yang diberikan oleh kalian terhadap plastisinnya, maka plastisi tersebut dapat berubah bentuk. Dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, apa itu gaya? Tarikan dan dorongan, ya. Pensil yang dilempar ke atas, gaya apa? Gaya gravitasi. Kemudian pengaruh gaya tadi dari plastisin yang bentuknya kotak, kemudian kalian bentuk, menjadi lagi bentuk lagi. Nah, itu karena setelah plastisin kalian beri gaya, maka plastisin tersebut akan berubah bentuknya. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa gaya itu mempengaruhi bentuk benda. Coba anak-anak perhatikan, ya. Ketika Bu Guru gelindingkan, kemudian sama Mas Kafa ini bolanya digelindingkan ke sana, maka yang tadinya lurus, bolanya menjadi apa? Berbelok arah. Nah, karena apa? Karena sama Mas Kafa diberi lawan,
bolanya. Nah, maka bolanya kasti ini jadi berbelok arah. Nah, dari situ kita juga bisa menyimpulkan bahwa gaya mempengaruhi arah gerak benda. Ya, dari apa namanya? Dari bola yang tadinya berjalan lurus kemudian berbelok. Ya, nah itu jadi dapat disimpulkan bahwa gaya mempengaruhi arah gerak benda. Baik ya, sekarang Bu Guru akan menjelaskan lebih lanjut lagi ya tentang gaya dan pengaruhnya terhadap arah gerak dan bentuk benda. Ya, gaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering menyebabkan benda bergerak. Misalkan melempar batu, menarik mainan, ya, kemudian mendorong meja. Pada saat itu kalian sudah melakukan gaya, terhadap benda tersebut. Nah, coba di sini ada gambar apa? Gambar mendorong mobil. Kemudian yang ini menendang bola. Kemudian yang gambar ini apa? Melakukan tarik tambang. Nah, dari mendorong mobil, ya, mendorongnya menggunakan gaya otot. Kemudian melakukan gaya dorong, ya, mendorong mobil. Kemudian menendang bola. Dengan menendang bola ini kita sudah mengeluarkan gaya otot. Apa yang terjadi jika benda-benda ditarik, dilempar, kemudian diangkat? Nah, maka benda akan bergerak akibat gaya yang diberikan. Ketika kamu membuka pintu kelas, akan didorong. Ketika sudah masuk mau menutup pintu, pintunya ditarik. Nah, kita membuka menutup pintu itu sudah melakukan gaya, ya. Sekarang dari kegiatan-kegiatan tadi, maka kita akan tahu jenis-jenis gaya itu apa, ya. Apa saja jenis-jenis gaya? Ada gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot sehingga kita kuat mengangkat beban, ya. Contohnya menimba sumur. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek yaitu gaya yang terjadi apabila dua permukaan benda saling bersentuhan. Kemudian yang ketiga adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet yaitu gaya yang timbul oleh tarikan atau dorongan magnet. Contohnya, sudah pernah lihat magnet semua. Ketika kita memegang paku, kemudian kita dekatkan dengan magnet, maka apa yang akan terjadi? Pakunya akan menempel. Karena apa? Karena perlu gaya magnet, ya. Kemudian yang keempat gaya gravitasi. Tadi apa yang dicontohkan dengan gaya gravitasi? Coba. Bola atau melempar benda yang ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Selanjutnya gaya listrik, yaitu gaya yang terjadi karena aliran listrik, ya. Contohnya lampu bisa menyala, kipas yang bisa berputar karena setelah ditancapkan ke aliran listrik. Yang selanjutnya gaya gas, ya, gaya yang timbul oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Kalian pernah bermain ketapel? Nah, ada karetnya, ya. Karet yang ditarik itu maka dia akan mengeluarkan namanya gaya pegas. Nah, itu ada lagi panah, ya, direnggangkan juga, itu akan mengeluarkan gaya pegas, ya. Ada yang mau tanya dari sini, anak? Tidak ada. Sekarang pengaruh gaya pada gerak benda. Bola yang ditendang, ya, akan menggelinding atau terlempar. Apabila mengenai gawang, maka bolanya akan memantul
tadinya lurus balik lagi, nah memantul lagi, maka dari situ bolanya tadi akan berubah arah, ya. Maka bolanya akan berubah arah. Sekarang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Ada yang pernah memegang gelas? Ya, kalau jatuh akan bagaimana? Akan pecah. Maka bentuknya sudah tidak utuh lagi. Ya. Kemudian ini plastisin. Tadi kamu sudah mengubah bentuk plastisin, ya, dengan berbagai macam bentuk. Dari uraian yang disebutkan guru tadi dapat kita simpulkan, ya, bahwa gaya itu merupakan tarikan dan dorongan. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Kemudian gaya dapat mengubah arah dan kecepatan benda. Kemudian dari gaya dapat mengubah suatu bentuk benda. Ya, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian akan Bu Guru bagikan lembar soal, ya. Lembar soal ini akan dikerjakan secara individu. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Waktu pengerjaannya 10 menit, ya. Sudah selesai mengerjakan soal informatifnya. Nah, jadi sekarang kita refleksikan. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja, anak? Tentang gaya. Apa itu gaya? Tarikan dan dorongan. Pinter. Tadi macam-macam gaya. Ada gaya apa saja? Gaya otot, gaya geser, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik,
Jadi gaya dapat mempengaruhi apa? Arah gerak benda dan juga bentuk benda. Ada yang mau tanya dari sini anak-anak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang tanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, anak-anak melafalkan Pancasila dulu. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya ya. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia ya. Jadi kalian harus ingat, menghafalkan dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya tumbuh terus rasa nasionalisme kita sebagai warga negara. Ya, anak ya, siap? Pelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin lagi? Ayo, Mas ada lagi. Maju ke depan. Duduk siap, gerak. Baca menara bersama-sama. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan penuh semangat ya. Kita lanjutkan pembelajaran untuk besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.